Shalom Sobat Blessing dimanapun Anda berada. Banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya belum tentu melakukan kehendak-Nya. Padahal Yesus sendiri menegaskan bahwa yang berkenan kepadanya adalah mereka yang taat dan melakukan firman-Nya. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Jelas sekali ya, yang taat dan melakukan firman-Nya. Dalam Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Nah, untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga, ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu, tidak mengerti apa yang Tuhan mau? Kita hanya bisa melakukan kehendak Tuhan jika kita tahu apa yang Dia mau. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya. Firman yang bagaimana? Jelas firman yang ditulis dalam Alkitab. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita tidak mau belajar, kita tidak mau membaca Alkitab, karena ketika kita tidak mau belajar dan membaca Alkitab, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita pun tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, yaitu melakukan. Bukan hanya mendengar. Yakobus 1 ayat 22 menegur kita, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Jadi mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya sama seperti membangun rumah di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh. Karena pasir itu bentuknya butirannya yang bisa bergeser kapanpun dia mau, dan sesuatu yang ada di atasnya akan ikut runtuh. Nah, di sini Tuhan menginginkan ketaatan yang nyata dalam tindakan sehari-hari. Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita sudah tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus mau melakukannya. Karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun kadang kita sebagai manusia, apa yang kita ingini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi di situ kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan itu justru yang terbaik, yang akan selalu membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 menyebutkan bahwa kehendak Tuhan adalah baik, berkenan, dan sempurna. Dan ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, itu adalah bukti kasih kita kepadanya. Karena dengan kita melakukan kehendak Tuhan, berarti hidup kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau menjadi serupa dengan Tuhan dengan melakukan apa yang Dia suka, apa yang Dia mau untuk kehidupan kita ini. Karena mungkin kita seringkali ketika keinginan kita, kehendak kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita akan merasa kecewa. Suatu misal seperti ini, ketika kita membutuhkan pekerjaan, kita sudah berusaha, kita melamar ke beberapa perusahaan, kita sudah mengirimkan CV. Suatu hari ada satu perusahaan yang memanggil kita untuk interview. Kita senang, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita itu dengan sukacita. Kita datang interview.
kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ternyata hasilnya kita tetap tidak diterima. Di saat itulah kita sebagai manusia akan merasa kecewa dan mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa saya sudah melakukan ini dan itu, sudah taat, masih juga saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau. Perlu digarisbawahi ya, apa yang saya mau. Di situ kita menyalahkan Tuhan dan tanpa mau tahu sebenarnya Tuhan sudah merancangkan suatu hal yang lebih baik. Ketika kita masih dalam keadaan bersedih, menyesal, kecewa sama Tuhan mungkin, tiba-tiba ada panggilan untuk interview dari perusahaan lain, yang dimana perusahaan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kita datang, kita interview, kita melakukan yang terbaik, dan kita diterima. Di situ kita akan sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik, yang terbaik untuk kita. Dan mulai hari ini, mari kita belajar untuk taat. Untuk taat kita mau melakukan kehendak Tuhan. Mulai dari membaca firman, merenungkan firman, belajar dari kebenaran firman melalui Alkitab itu. Dan juga mau melakukan kebenaran yang sudah kita pelajari. Di situ kita akan mampu melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Gak usah terlalu muluk-muluk, mungkin mulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Lalu kita perluas lagi lingkungan sekitar rumah kita, lingkungan gereja kita. Tapi ketika kita mau taat dan setia, disitulah kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan yang Kau berikan pada setiap kehidupan kami semuanya, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami boleh taat setia, boleh mengerti apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk taat dan setia melakukan kehendak-Mu, supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dan mendapatkan sukacita kekal bersama Engkau. Untuk setiap kehidupan kami selanjutnya hanya kami serahkan atas tangan-Mu saja, Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.